fanatisme masa lalu misalnya. Ya, ini big Ini match. kita lihat Bung Yosep bahwa ini susunan pemain dari Persija Jakarta. Hendro Kartiko, penjaga gawang tampaknya sudah mulai dipasang Bung. Juga ada Hamka, Aris, Karis, dan di depan kita tidak melihat nama Kurniawan, Bung Yosep. Ya, betul. Ada 2 striker asing di sana, Bung. Sementara kubu PSMS Medan, penjaga gawang M. Halim ini juga merupakan penjaga gawang yang cukup berpengalaman. Sementara ada Karaskau, mantan striker Persebaya, dan juga ada Mahyadi Panggabean. Ya, ada 5 pemain asing, Bung, PSMS. Mereka menurunkan semuanya, 5 pemain asing. Para pemain cadangan kedua ke-11 kita saksikan di kubu Persija ada nama Agus Rianto, juga Kurniawan Dwi Julianto. Kan Mitra Olahraga TV. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kick off tadi dilakukan oleh PSMS Medan. Bola coba direbut oleh para pemain Macan Kemayoran Mitra Olahraga TV. Agus Indra angkat bola langsung ke kotak penalti. Cukup berbahaya. Pelanggaran terhadap M. Halim. Cukup menarik Bung Yosep, kita saksikan tadi sebuah gebrakan awal yang dilakukan para pemain Macan Kemayoran. Ya, Persija coba memanfaatkan menit-menit awal ini Bung untuk melakukan tekanan langsung ke lini pertahanan dari PSMS Medan. Dan biasanya memang gol-gol rawan itu lahir pada menit-menit awal pertandingan Bung, dan di akhir pertandingan. Sehingga siapa yang berani melakukan gebrakan di awal boleh jadi memiliki peluang untuk mencetak gol lebih awal. Sebuah serangan gagal dari PSMS. Persija kembali lakukan tekanan. Kita nantikan pelanggaran terhadap Roger, pelatih Sultan Harhara. Tampak Sultan Harhara tegang sekali Bung menghadapi pertandingan petang ini. Tendangan bebas Mitra Olahraga TV akan segera dilakukan. Masih kita nantikan Ismet Sofyan yang juga dikenal memiliki tendangan agak melintir atau istilahnya tendangan pisang sudah dilakukan. Membentur mistar tadi Mitra Olahraga TV. Luar biasa Bung Alif. Sebuah tendangan keras yang diarahkan oleh Ismet Sofyan tadi sangat tajam dan menerpa mister gawang M. Halim sebelah kanan. Ya, kita lihat Bung dalam tayangan ulang. Yang menarik Bung Yosep bahwa pagar hidup dari PSMS ini sepertinya tidak begitu rapat, atau Anda lihat mungkin apakah bagaimana Bung? Ya, memang sengaja diberi ruang sebelah kanan Bung, karena memang M. Halim berdiri di sebelah kanan dan dipersempit ruang sebelah kanan agar M. Halim bisa melihat bola. Tetapi karena bolanya memang sangat keras sehingga tadi tidak tersentuh oleh M. Halim, masih beruntung hanya mengenai mister gawang. Jaga gawang M. Halim yang mengenakan ban sebagai kapten Mitra Olahraga TV kita saksikan. Bung Yosep, kita ketahui bahwa 3 tahun yang lalu M. Halim ini merupakan penjaga gawang yang juga disebut-sebut sebagai nomor 2-nya setelah Hendro Kartiko, dan juga termasuk penjaga gawang papan atas di Indonesia. Anda lihat dalam tahun ini gimana Bung Yosep? Ya, penampilan seorang penjaga gawang juga ikut ditentukan oleh penampilan tim secara keseluruhan Bung. Dan M. Halim sempat namanya mengorbit di kancah sepak bola nasional ketika mengawali karirnya di PSMS Medan, kemudian ke Persija, bahkan sempat ke PSM Makassar. Dan kalau kemudian dia menurun, itu memang menjadi fenomena umum penjaga gawang di Indonesia. Beberapa di antara misalnya Sahari Gultom, ya, itu ada beberapa penjaga gawang yang sangat prospektif ketika masih muda di awal karirnya, tetapi kemudian menurun sejalan dengan perjalanan waktu. Dan M. Halim saya pikir musim ini memiliki prospek yang baik karena memang PSMS Medan musim ini diperkuat oleh pemain-pemain yang memiliki kualitas yang baik dan pelatih yang juga punya karisma yang cukup baik. Kita saksikan di bangku cadangan
Sikurus Kurniawan dan Jainal Ihwan serta sejumlah pemain lainnya termasuk Francis Wawengkang tidak dimainkan oleh pelatih Arcan Yuri Mitra Olahraga TV. Masih dari Stadion Lebak Bulus Mitra Olahraga, kita menyaksikan jalannya pertandingan antara Persija melawan PSMS Medan. Karis Yulianto langsung ke depan, yang dituju adalah Diego. Top duel, bola dikuasai oleh anak-anak Medan. Namun Persija kembali menekan. Ismet Sofyan dorong bola tadi, kuasai sepenuhnya bola ini oleh Deka. Ya, Deka kembali ditampilkan oleh pelatih Arcan Yuri, Bung, asal Moldova ini. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang tadi. Ya, Roger Bottum, Bung. Ya, Deka selama ini dikenal sebagai playmaker yang baik, Bung, tetapi kemudian di awal penampilan Persija termasuk di Piala Bang Yos, dia dicadangkan. Dan tampaknya memang grafik penampilan Deka semakin membaik sejak ketika kompetisi dimulai. Gagal serangan PSMS Medan Mitra Olahraga TV. Bung Yosef, kita ketahui bahwa di menit-menit awal ini sampai dengan menit kelima ada semacam keraguan barangkali, atau barangkali PSMS ini masih menunggu untuk mencari celah, Bung. Ya, satu catatan yang penting barangkali, Bung, bahwa Arcan Yuri itu dikenal sebagai seorang pelatih yang piawai dalam membuat strategi dan terutama organisasi permainan. Dan keberhasilan Persija dalam 3 pertandingan awal meraih kemenangan itu tidak terlepas dari kepiawaian dia mengorganisir pertandingan. Dan saya melihat di awal pertandingan ini Persija sangat baik dalam mengorganisir pertahanan dan penyerangan, Bung. Sehingga PSMS menemui kesulitan. Bahkan kita lihat, Bung, bagaimana Ismet Sofyan sampai mempressing pemain PSMS Medan ke lini belakang. Ini menandakan mereka menerapkan pressure kolektif, melakukan pressure semua pemain PSMS Medan yang memegang bola maupun tidak pegang bola. Ismet Sofyan kuasai bola Mitra Olahraga TV. Rebel bola, dia angkat bola ke kotak penalti yang dituju Diego, namun bola dipotong di udara tadi oleh M. Halim. Kita saksikan M. Halim memberikan aba-aba kepada teman-temannya untuk tentunya lebih tenang menghadapi tekanan demi tekanan Macan Kemayoran. PSMS mencoba membangun serangan. Kita saksikan Rizwandi tadi salah pengertian. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Persija. Putus lagi. PSMS, Christian Gonzalez, main yang cukup lincah dan memiliki dribbling bola cukup lumayan. Mitra Olahraga luar lapangan, bola tadi lemparan ke dalam. Ismet Sofyan salah umpannya. Christian Carrasco offside. Christian tadi maksudnya memberikan bola kepada Gonzalez. Offside. Sangat taktis, Bung, lini belakang Persija dalam menghadang serangan dari PSMS Medan yang diperkuat oleh 5 pemain asing termasuk duet Chili di lini depan, Gonzalez dan Carrasco. Mereka melakukan tekanan sampai hampir 3/4 lapangan, melakukan pressure, dan kemudian dengan mudah mereka melakukan perangkap offside, Bung. Ini taktik yang cukup jeli sampai dengan di menit-menit awal ini dan membuat kesulitan bagi PSMS. Batam Roger, Persija menekan Diego. Mudah saja bola tadi dikuasai oleh para pemain Medan. Keluar lagi lapangan Mitra Olahraga TV. Lemparan ke dalam bagi kubu Macan Kemayoran. Ortisan kepada Diego. Pelanggaran terhadap Diego. Bung Yosef, Diego ini menurut catatan Anda barangkali apakah punya hubungan kekerabatan dengan Diego Maradona misalnya? Ya, Diego ini sebetulnya pemain baru pertama kali merumput di Indonesia, Bung.
memang dia pemain dari Argentina, tetapi dia tidak memiliki hubungan langsung dengan Diego Maradona. Tendangan gawang Mitra Olahraga Antv M Halim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, masih coba dikejar oleh Gonzales, dipotong tadi oleh Charis Yulianto. Si Jepang Agus Indra sodorkan bola kepada Diego, masih coba diburu oleh Diego, bola dikuasai oleh Diego, angkat bola ke kotak penalti, mudah saja bagi M Halim. Kalau suasana terus begini Bung Yosef, di dalam sepak bola ada istilah dikenal ya. Ini bagaimana umpan crossing tadi dari Diego. Cukup baik Bung, dan juga timing dari Diego juga dari Botum juga cukup baik. Hanya memang agak tinggi sehingga sundulannya lemah datangnya dan dengan mudah ditangkap oleh M Halim. Kalau tekanan demi tekanan terus terjadi Bung Yosef, sementara belum ada perubahan dari permainan PSMS Medan, bukankah barangkali gol hanya tinggal tunggu waktu, Bung? Ya, saya kira ini hanya situasi yang normal, Bung. Situasi yang wajar sebetulnya. Ketika tuan rumah Persija coba memanfaatkan keuntungan psikologis bermain di kandang di depan belasan ribu Jackmania untuk menekan PSMS. Dan PSMS saya kira juga mereka hanya mencoba untuk secara perlahan keluar dari tekanan itu, Bung. Pelanggaran Mitra Olahraga TV dilakukan Rizwandi terhadap Agus Indra, kartu kuning. Ya, Dalam tayangan ulang bagaimana Rizwandi tadi menggait dari belakang. PSMS Medan memang dikenal pemain tim yang berkarakter keras ya, Bung. Bahkan sering disebut juga menjurus kasar. Tetapi kita berharap bahwa di bawah Sultan Harhara, ya kita lihat dulu Bung, dalam Terlalu cepat tadi bola dari Deko. Mitra Olahraga TV, bagi Anda penonton setia Liga Jarum Indonesia, jangan lupa untuk mengikuti SMS dan Premium Call menjawab pertanyaan yang muncul di sepanjang siaran langsung ini. Caranya dengan mengetik LDI spasi A B C untuk kirim SMS ke nomor 9669, Premium Call di nomor 0809111333. Pertandingan masih terus berjalan. Gonzales masih agak kesulitan Mitra Olahraga PSMS untuk menembus barikade pertahanan Persija Jakarta. Serangan balik coba dilakukan. Mario Alberto berikan kepada Rizwandi. Masih menguasai bola para pemain PSMS ini, namun bola kembali dicuri. Bottom Roger, Utak Katik dia. Agus Indra coba lakukan syuting, maksud kami adalah Agus Suprianto tadi. Bukan merupakan handsball. ya beberapa kali lini pertahanan PSMS Medan dipaksa harus bekerja keras, Bung, menghadapi tekanan dari pemain-pemain Persija. Kita lihat sekarang ada Ismet Sofyan lolos, Bung. Ismet Sofyan angkat bola kotak penalti, masih mampu dihalau tadi oleh Restu Kartiko. Sebuah umpan tarik yang cukup berbahaya tadi dari Ismet Sofyan. Dalam tayangan ulang kita saksikan. Ya, crossing yang sangat baik, Bung, dan antisipasi yang sangat baik juga dari Restu Kartiko. Tendangan penjuru cukup berbahaya. Ortisan, dan hampir saja salah pengertian Mitra Olahraga TV tadi. M Halim sudah kehilangan posisi. Ya, kita lihat Ortisan, Bung. Ya, sebuah tendangan first time, Bung, keras dan membentur pemain belakang dan mengecoh M Halim. Sayang masih menyamping tipis. Balik tendangan penjuru sudah dilakukan. Agus Ortisan kurang cermat penguasaan bola dari Ortisan. Angkat bola tipis ke kotak penalti, offside Diego. Bung Yosef, kita lihat bahwa PSMS Medan sepertinya belum menemukan ruh atau karakter permainan mereka, Bung. Ya,
situasi tertekan memang menjadi sulit ya Bung bagi PSMS Medan, karena taktik pressure football yang dilakukan oleh Persija itu benar-benar menempatkan pemain-pemain PSMS dalam posisi yang sulit. Mereka sulit untuk mengontrol bola, sulit untuk melakukan passing karena ruang dipersempit oleh pemain-pemain Persija. Ini kelebihan dari pemain Persija dalam 10 sampai 15 menit pertama ini, Bung. Sehingga memang pemain PSMS tidak bisa mengembangkan permainan. Praktis penjaga gawang Hendro Kartiko tidak pernah memegang bola, Bung. Ortisan Salosa, pelanggaran terhadap Ortisan tadi. Bung Yosep, kita ketahui bahwa taktik pressure football ini merupakan salah satu inti dari sepak bola modern yang barangkali ingin diterapkan oleh Arcan Yuri, pelatih Persija. Namun kita ketahui bahwa pressure football ini membutuhkan hal yang paling sangat mendasar, yakni stamina, Bung Yosep. Ya, karena harus terus menekan. Apakah Anda lihat bahwa sejauh mana para pemain Persija akan mampu menerapkan pressure football ini? ini memang pekerjaan tidak mudah, Bung. Tapi saya melihat bahwa kegagalan Persija di Piala Bang Yos antara lain adalah sebetulnya bagian dari konsekuensi Arcan Yuri dalam menggenjot stamina pemain Persija, sehingga mereka sebetulnya ketika Piala Emas Bang Yos bulan lalu tidak siap untuk turnamen itu, Bung. Dan hasilnya target utama adalah kompetisi. Dan dalam 4 pertandingan awal mereka berhasil, Bung. Ortisan, lemah datangnya bola. Restu Kartiko agak frustasi sepertinya, Bung, para pemain belakang PSMS untuk sementara ini. Ya, sistem sapu ranjau, Bung, yang dilakukan oleh Restu Kartiko dan kawan-kawan untuk menghindari ataupun untuk keluar dari tekanan para penyerang Persija. Coba keluar dari tekanan Gonzales, kerjasama dia dengan Tobar, putus lagi di tengah jalan. Deka Dos Santos tadi. Taktis dan sangat dingin, Bung, lini belakang Persija. Ismet Sofyan, Diego maksudnya, Mayadi Panggabean, pelanggaran terhadap Mayadi oleh Diego. Dalam tayangan ulang bagaimana Diego mendorong sekaligus menggait kaki Mayadi tadi. Kualitas individu yang dimiliki oleh PSMS Medan, Bung, ternyata dalam permainan sepak bola tidak terlihat manfaatnya ketika tim lawan mampu mengorganisir permainan dengan baik. Gonzales, Mitra Olahraga TV. Mudah saja bola tadi dikuasai. Barisan belakang Persija mencoba kembali melakukan serangan, kita saksikan. Tobar, Karaskau. PSMS mencoba melakukan serangan. Datang membantu Mayadi, angkat bola ke kotak penalti, cukup berbahaya. Alessandro Tobar tadi, Bung, kita lihat mencoba memanfaatkan crossing dari Mayadi Panggabean. Bung Yosep, mungkin Anda punya catatan tentang filosofi bertanding atau permainan yang dikembangkan Arcan Yuri, Bung? Arcan Yuri, pelatih asal Moldova ini, Bung, adalah memang seorang pelatih yang cukup disegani di Moldova. Dia terakhir jabatannya adalah direktur sepak bola junior Moldova, dan sebelumnya pelatih tim nasional U15 dan U17 Moldova. Pelatih yang satu ini, Bung, seperti umumnya pelatih Eropa Timur, sangat baik dalam organisasi permainan. Mereka memiliki metodologi yang sangat baik dalam urusan teamwork. Dan satu lagi, mereka juga dikenal pemain yang pelatih yang memiliki kecermatan dan kerja keras. Dan saya melihat Persija yang kita lihat sampai 15 menit pertama ini
cerminan dari sosok seorang pelatih Eropa Timur, Bung. Pertandingan masih terus berjalan Mitra Olahraga. Sebuah serangan lagi coba dibangun oleh Macan Kemayoran. Roger, pengawalan yang cukup ketat terhadap Roger Mitra Olahraga. Tendangan bebas akan dilakukan di rusuk kiri pertahanan PSMS Medan. Kembali Ismet Sofyan. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, cukup berbahaya, kita saksikan, lepas. Pelanggaran ternyata dilakukan Diego terhadap M. Halim. Ya, Diego tadi tampaknya membenturkan badannya ke M. Halim. Kita lihat dalam tayangan ulang. Tendangan bebas tadi ke tiang jauh disambut oleh Botum. Ya, dengan menyundul ke tengah. Dan di sana M. Halim sebetulnya bisa dengan mudah memetik bola, tetapi terjadi duel dengan Diego sehingga dia terjatuh dan bola terlepas. Main asal Argentina Diego. Kualitas Diego sendiri, Bung, apakah sama dengan pemain Argentina terdahulu yang menjadi pemain inti seperti Ortiz misalnya? Belum terlihat, Bung, kualitas Diego, tetapi yang pasti bahwa Diego sudah mengemas 2 gol ketika mereka Persija bermain atau unggul 3-2 atas Semen Padang, Bung, di Padang. Ini 2 gol yang dikemas oleh Diego dan kemudian 1 oleh Ayuk. Ini menandakan bahwa Diego memiliki kualitas. Apakah sama seperti Emmanuel De Porras misalnya, kita lihat saja dalam perjalanan waktu kompetisi ini. Buah serangan lagi gagal Mitra Olahraga TV, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam tentunya bagi kubu PSMS Medan. Ya, kita lihat pendukung PSMS Medan, Bung. Pendukung PSMS Medan. Segelintir dari belasan ribu Jackmania, Bung, supporter Persija. Ya, kabarnya mereka juga akan membentuk komunitas supporter PSMS yang baru di luar nama sebelumnya, yakni Kampak, Bung. Ya, saya kira situasi yang wajar, Bung, sejalan dengan grafik kemajuan dari PSMS sendiri musim ini. Kita tahu bahwa musim ini manajemen PSMS Medan menyiapkan anggaran 12 miliar, Bung. Memang masih kalah dari Persija sebesar 20 miliar. Tetapi ini menandakan bahwa PSMS sedang bangkit dan memang mereka bertekad untuk merebut gelar musim ini, Bung. Gonzales coba lakukan serangan langsung ke depan. Mitra Olahraga TV, tidak ada kawan di sana. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Hamka tadi, berikan kepada Ismet Sofyan, jauh ke depan, cukup berbahaya. Utak Atik, bola direbut oleh nomor punggung 8 Eka. Perebutan bola di lini tengah kita saksikan. Tenang-tenang saja Aris. Jauh ke depan, kembali gagal. Nomor punggung 27 Luis Eduardo kuasai bola. Pendek dengan Gonzales. Lihat-lihat Gonzales. Jauh ke depan. Yang dituju Karaskau. Persija kembali lakukan serangan. Si Jepang, Agus Indra. Dorong bola kepada Roger. Roger dikawal dengan ketat tadi oleh Restu Kartiko. Anda lihat Bung Yosef, serangan silih berganti, namun kita lihat bahwa Persija mulai kesulitan untuk mendekati kotak penalti M. Halim. Ya, situasi yang normal, Bung.
ketika mereka berhasil terus menekan walaupun tanpa gol, tanpa membuahkan gol, tetapi ada grafik Bung, kemudian mereka menurun. Dan pada saat yang sama PSMS Medan ketika gawang mereka tidak jebol, mereka tumbuh kepercayaan diri untuk balik, untuk keluar dari tekanan. Itu yang terjadi Bung dalam 15 menit pertama. Gonzales kita saksikan Mitra Olahraga TV. Utak-atik dia gagal, bola direbut oleh Hamka. Ismet Sofyan ke tengah, Agus Indra. Roger Ortisan dipotong bola tadi. Aris Yulianto, Arek Malang yang membela Macan Kemayoran, melebar kepada Ismet Sofyan, pendek kepada Agus, tik-tak dengan Diego. Mudah saja Ayam Kinantan menaklukkan serangan Macan Kemayoran. Mahyadi Panggabean, kerjasama dia lepas bola dari Rizwandi tadi. Diego, Ortisan, Agus Suprianto, jauh ke depan, top duel lagi Hamka. Araskau cukup berbahaya, serangan balik dari anak-anak Medan, namun bola dicuri tadi dari Mahyadi. Deka Dos Santos, Ortisan, Agus Indra, Diego, Bung Yosep. Para pemain Persija mudah sekali dipatahkan. Menurut Anda apa sebabnya, Bung? Saya melihat Bung, selain mulai menurun tekanan dari Persija, pressure football tidak bisa dijalankan memang secara konsisten sepanjang 90 menit Bung. Tentu kadang ada irama agak menurun. Saya juga melihat bahwa kurang sekali dukungan dari back sayap kecuali Ismet Sofyan, tapi di sebelah kiri Ortisan jarang melakukan overlapping dan menusuk sampai ke garis pertahanan dari PSMS Medan Bung. Dan dari lini kedua hanya seorang Agus Indra yang coba melakukan tusukan dari lini kedua. Sebuah serangan Mitra Olahraga cukup berbahaya. Luis Eduardo Gonzales, masih Gonzales berputar-putar, melebar kepada Luis Eduardo, angkat bola ke kotak penalti, cukup berbahaya kita saksikan. Lepas Rizwandi, dihalau bola tadi oleh Karis Yulianto. Sebuah serangan balik. Ya, kita lihat Roger tadi kecewa Bung. Ya, wasit melihat handsball. Ya, PSMS Medan sudah bisa keluar dan bahkan kini mulai menekan lini pertahanan Persija Bung. Karena memang Persija menurun tekanannya. Mario Alberto, direbut lagi bola tadi oleh para pemain Persija Mitra Olahraga. Deka Dos Santos, Roger, Agus Suprianto, Ortisan, Deka mencoba mengurung pertahanan PSMS Medan, para pemain Persija. Ismet angkat bola, top duel, shooting. Kurang bergairah sepertinya Bung serangan dari Macan Kemayoran. Ya, mereka agak menurun memang tekanan Bung. Kita lihat para pemain, ya di layar kaca kita lihat ada pembina Persija Bung, Gubernur DKI Sutioso. Dan juga Aang Hamid Suganda Bung. Ya,
salah satu pembina juga pentolan mantan manajer Persija. yang kini menjadi Bupati Kuningan. Ya. Dan tadi Bang Yos kita lihat mendapat sambutan meriah ketika memasuki stadion ini dengan menggunakan helikopter, Bu. Ya, memang ia pantas disebut sebagai Roman Abramovich-nya Indonesia, Bung. Ya, yang memang sangat gila bola, dan kalau Abramovich menginvestasikan uang ke bola untuk industri, Bung, barangkali agak berbeda. Bang Yos memang menanamkan uang banyak, tetapi demi untuk harga diri DKI, Bung, untuk sepak bola nasional. Sebuah serangan Mitra Olahraga TV tadi dibangun oleh PSMS Medan gagal. Bola masih terus bergulir di lini tengah. Datang lagi tekanan dari anak-anak Medan. Mahyadi, utak-atik, kandas. Serangan balik Roger, lepas dari pengawalan Restu. Kita saksikan Roger menggiring bola mendekati kotak penalti. Umpan terobosan tadi maksudnya. 30 menit sudah pertandingan babak yang pertama ini berjalan, sementara Restu Kartiko masih mengerang kesakitan. Ya, kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang, ya, Roger tadi crossingnya berhasil dipatahkan oleh lini belakang dari PSMS Medan. Restu tampaknya tadi berbenturan ya, Bung, dengan Roger ya. Ya, Ya, dari tangan ulang, Bung. iya, tangan Roger kita saksikan, Bung. Ya, Tangan kiri tangan Roger. Roger ya. Agak nakal juga rupanya Roger ini dalam bermain. Dan wasit dan itu luput dari pandangan wasit sehingga membiarkan Roger kemudian terus menguasai bola. Mitra Olahraga TV masih tetap imbang tanpa gol. Pertandingan sampai dengan menit ke-31 babak yang pertama ini PSMS Medan bertanding menghadapi tuan rumah Persija Jakarta. Si Kurus Kurniawan coba dimasukkan, Bung Yosep. Ya, pelatih Arsan Yuri tampaknya melihat serangan Persija kurang tajam, Bung. Ada kesamaan tipikal antara Roger dan Diego, yaitu keduanya relatif lamban, Bung. Tidak ada yang memiliki akselerasi yang secepat kilat di kotak penalti lawan. Dan keduanya juga sangat cocok memang untuk jadi tandem, untuk jadi tembok. Dan dengan masuknya Kurniawan yang memang dikenal sangat liar, tentu Arsan Yuri berharap serangan Persija bisa lebih produktif, bisa menghasilkan gol, karena memang Kurniawan sangat licik, sangat cepat dalam memanfaatkan ruang di kotak penalti lawan. Pelanggaran Mitra Olahraga TV dilakukan terhadap Diego tadi, sementara Kurniawan sudah disiapkan. Kurniawan masuk menggantikan Diego tampaknya. Sebuah serangan gagal. Tendangan bebas bagi kubu PSMS sudah dilakukan cepat sekali, cukup berbahaya. Kita saksikan Carrasco masuk dalam kotak penalti. Carrasco, dan situasi yang sangat berbahaya, Bung Yosep. Kita saksikan tadi ada sebuah syuting dari Carrasco yang tidak terkena. Bola tadi agak melintir. Andai kata bola tadi terkena, kita saksikan. Iya. Ya. Sepersekian detik, Bung. Ya. Seandainya tadi tendangan kaki kanannya masuk, kena, Bung, berbahaya sekali. Tendangan penjuru Mitra Olahraga TV bagi kubu PSMS Medan masih kita nantikan. Sektor kiri Mister Gawang Hendro Kartiko. Di depan gambar Bunyamin Sueb. Inilah tendangan penjuru dari PSMS Medan. Pergantian pemain, Diego keluar digantikan Kurniawan Dwi Julianto. Mundur beberapa langkah, sementara 1, 2, 3, 4, 5 orang pemain Medan berada dalam kotak penalti Persija. Sebuah heading tadi dari Mahyadi. Sayang sekali peluang emas sebenarnya didapat untuk anak-anak Medan. Ya, dalam tayangan ulang kita lihat Christian tadi melayangkan tendangan jauh, ya, ke tiang jauh.
Mahyadi coba melompat menyundul bola. Sebenarnya peluang yang sangat berbahaya tadi justru didapat Carrasco, Bung. Ya, betul. Dan itu hasil sebuah kelicikan ataupun kecepatan dari Alejandro Tobar, Bung, melepaskan umpan tendangan bebas tadi, menusuk ke kotak penalti, melihat ada celah di antara Aris Indarto dan Karis Yulianto. Dan di sana kita lihat tadi Christian masuk, Carrasco masuk dan mendapat peluang. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga tadi gagal, dan Mitra Olahraga TV jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS dan premium call dengan menjawab pertanyaan yang muncul di sepanjang siaran langsung ini. Caranya adalah ketik LDI spasi A spasi B spasi C. Untuk SMS kirim ke nomor 9669. Premium call kirim ke 0809111333. Pelanggaran, Bung Alif, kita lihat Agus Indra tadi dilakukan oleh Risdianto. Ismet Sofyan, Bung, tampaknya yang kembali mengeksekusi tendangan bebas ini. Masih kita nantikan Mitra Olahraga tendangan bebas bagi kubu Persija Jakarta. Ismet Sofyan. Tendangan bebas yang pertama tadi Ismet mampu membuat M. Halim tercengang. Bola membentur Mister Ismet Sofyan. Pendek saja tadi bola, gagal. Buang saja jauh-jauh tadi oleh Restu Kartiko. Top duel, bola dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak Medan. Cukup berbahaya, PSMS melakukan serangan. Christian Carrasco mendekati kotak penalti. Shooting Carrasco dan gol! Spiderman Christian Carrasco. Christian Carrasco membuat jala Hendro Kartiko bergetar. Inilah salah satu akselerasi yang menjadi keistimewaan, menjadi keunggulan dari Christian Carrasco, Bung Yosep. Ya, Carrasco menjebol gawang bekas temannya di Persebaya, Bung, Hendro Kartiko. Ya, dalam tayangan ulang bagaimana ini adalah salah satu gaya tusukan yang menjadi keistimewaan Carrasco selama ini, Bung. Tendangan keras menggelegar tanpa ampun, bola masuk. Sodoran dari Alejandro tadi, Bung, ke Carrasco yang berlari di sebelah kiri, yang ya kita lihat, Bung, Carrasco kosong, tidak ada yang mengawal. Dan sebetulnya, Bung, sumber dari gol ini adalah Karis Yulianto. Kesalahan fatal dilakukan oleh Christian ketika tadi ada di sisi kiri di pertengahan lapangan. Dia salah menyundul bola yang seharusnya dia bisa membuang keluar, tetapi dia mau mencoba membuang ke belakang. Dan justru direbut oleh pemain PSMS Medan. 1-0 Mitra Olahraga TV. Medan unggul atas Jakarta. Ayam Kinantan sementara unggul atas Macan Kemayoran. Christian Carrasco, striker yang dibeli dari Persebaya Surabaya ini, dengan sebuah tendangan keras bergetar jala Hendro Kartiko. 1-0. Carrasco ini, Bung Yosep, memang memiliki keistimewaan sejak masih tampil bersama Persib Maros di Divisi 1 2 tahun yang lalu. Hampir-hampir saja kita saksikan tadi Luis Eduardo, posisinya padahal sudah sangat bebas, Bung Yosep. Ya, kita lihat, Bung, serangan balik yang dilancarkan oleh PSMS Medan jauh lebih berbahaya karena memang dua striker mereka, yaitu Christian Gonzalez dan Christian Carrasco, memiliki kecepatan dan juga saling pengertian yang baik, Bung. Dan kita perlu dicatat, Bung, bahwa 5 pemain asing dari PSMS Medan semuanya dari Chili. Mereka memiliki satu nafas, Bung. Mereka punya budaya yang sama, mereka mempunyai ritme yang sama. Sehingga kita lihat beberapa kali umpan tusukan dari Alejandro Tobar di lini tengah, mantan playmaker Persib ini, sangat membahayakan lini pertahanan Persija, Bung. Pelanggaran tadi Mitra Olahraga.
Bola untuk PSMS Medan. Jaga gawang M. Halim, jaga gawang yang juga dibesarkan oleh PSMS Medan ini sudah letakkan bola. Tenang-tenang saja dia. 1-0 sementara PSMS unggul atas Persija Jakarta di Stadion Sanggraha Pelita Jaya Lebak Bulus. Pelatih Sultan Harhara kita saksikan. Pelatih yang juga dikenal cerdik dan pintar dalam meramu susunan pemain. Pelanggaran cukup keras kita saksikan tadi. Benturan antara Gonzales dengan Agus. Tendangan bebas Mitra Olahraga TV bagi kubu Persija Jakarta akan dilakukan Charis Yulianto. Sudah dilakukan kepada Roger yang dituju. Keluar lapangan, sayang sekali bola tadi out. Namun ternyata menyentuh Restu Kartiko sehingga menimbulkan tendangan penjuru bagi kubu Macan Kemayoran. 5 menit lagi pertandingan ini akan segera turun minum. Masih kita nantikan tendangan penjuru bagi kubu Persija sudah dilakukan, di heading keluar kotak penalti oleh Restu Gonzales. Kop duel kali ini Rizwandi, Tobar, Mayadi, Tobar lagi, utak-atik Tobar. Yang dituju adalah Mayadi. Cepat sekali kita saksikan, cukup baik. Iya, luar biasa Bung, kombinasi dan nafas dari permainan PSMS sore ini kita lihat ada di kaki Alexander Tobar Bung. Ritme serangan dari PSMS Medan sangat ditentukan dan diwarnai oleh Tobar. Kita lihat tadi umpan terakhir ke Mahyadi Panggabean. Itu luar biasa dan Mahyadi sayang tadi. Crossingnya masih bisa diantisipasi oleh Aris Indarto. Jaga gawang M. Halim. Coba dikejar oleh Gonzales. Hendro Kartiko kuasai bola. Persija Jakarta masih terus mencoba membangun serangan. Keluar lagi lapangan. Jauh ke kotak penalti. Buang lagi bola tadi Mitra Olahraga oleh Luis Eduardo. Lemparan ke dalam. Sajojo. Deka Dos Santos masih menguasai bola. Ortisan yang dituju. Cukup berbahaya kita saksikan. Duel lepas Kurniawan. Ya, sebuah situasi yang berbahaya tadi terjadi di mulut gawang M. Halim Bung. Handsball Agus Indra, maksud kami Agus Suprianto. Gelandang yang memiliki permainan simple namun cukup efektif dalam menjaga irama permainan. Masih kita nantikan Mario. Jauh ke depan, kop duel. Bukan merupakan pelanggaran, serangan balik. Hamka, tidak jelas bola dari Hamka tadi, Bung Yosef. Ya, upaya yang sudah baik tadi Bung, dia berhasil merebut bola dari melewati Carrasco. Ya, sementara Carrasco justru terkapar Bung. Tidak tahu apa yang terjadi, kita lihat Bung. Ya, Hamka datang. Kalau kirinya tampaknya Bung. Ya, Benturan dengan Hamka tadi.
Kita saksikan Bung Yosep, ribuan Jackmania masih terus menunggu. Ya, mereka agak penasaran, Bung. Tim kesayangan mereka Persija lebih menguasai permainan tetapi gagal menjebol gawang lawan, sementara gawang Persija justru kebobolan. Kurniawan Dwi Julianto kita saksikan tadi, cukup baik gerakan eksplosif dari Kurniawan, melewati Restu Kartiko. Tangan penjuru yang berikutnya untuk Persija Jakarta masih kita nantikan. Sudah dilakukan. Deka Dos Santos shooting garis. Ortisan cukup berbahaya. Lepas Roger dan masuk Mitra Olahraga TV. Luar biasa, Bung. Gol cantik dihasilkan oleh anak-anak Persija. Bottom Roger memanfaatkan peluang di mulut kotak penalti M. Halim. Dan gol ini sebenarnya, Bung, lebih karena kepiawaian dari Ortisan. Ya, kita lihat dalam melepaskan umpan chop, tidak keras, Bung, tetapi cukup untuk melewati beberapa pemain belakang dari PSMS Medan. Ya, dan upaya dari Luis Eduardo untuk mencoba menghalau bola dengan kepalanya justru mengarah ke dalam gawang, Bung, karena memang posisinya sangat sulit. 1-1 Mitra Olahraga TV. Roger membawa Persija menyamakan kedudukan 1-1. Serangan lagi dari Persija masih terlalu jauh tadi. Bola yang mengarah kepada si Kurus Kurniawan. 1-1 kedudukan. Jaga gawang M. Halim. Gol pertama bottom Roger, Bung, dalam 4 kali atau dalam partai kelima Persija. Sementara gol lain Persija, ya, tampaknya sudah selesai, Bung. Wasit meniup peluit pertanda pertandingan babak yang pertama berakhir. Kedudukan sementara ini imbang 1-1. Mitra Olahraga TV kita saksikan. Inilah Roger yang membuat gol bagi Persija tadi melalui sundulan.